lepas atau bebas dari belenggu pertikaian, belenggu pertengkaran atau belenggu permusuhan. Nah, karena itu Bapak Ibu, saya akan berbagi pesan Tuhan pada kita bagaimana kita harus memutuskan siklus permusuhan. Permusuhan ini bisa berakibat fatal bukan hanya pada hal-hal rohani yang kita miliki, tapi juga bisa membawa dampak buruk pada kesehatan kita dan pada fisik kita. Karena itulah menjadi penting bagi saudara untuk terus-menerus memberikan hati, memberikan waktu untuk mendengar dan belajar kebenaran firman ini. Sebelum kita masuk pada pembahasan tema ini, saya ajak kita lebih dahulu membuka kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 16 sampai 19 dan ayat Alkitabnya kita baca bersama-sama. Sekali lagi 2 Korintus pasal 5 ayat 16 sampai ayat 19. Kalau saudara sudah ketemu, dalam hitungan ketiga kita membaca ayat Alkitabnya bersama-sama Bapak Ibu. 2 Korintus pasal 5 ayat 16 sampai dengan ayat 19. Oke ya, hitungan yang ketiga kita baca 2, 3, iya. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 18. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Terakhir, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka, ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, dari beberapa ayat Alkitab yang kita baca ini, saya mengajak kita semua untuk memfokuskan perhatian kita kepada apa yang dicatat dalam ayat 18 ayat bacaan kita barusan tadi. Khususnya kalimat yang berbunyi, Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan Kristus telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sekali lagi perhatikan kalimatnya, Kristus telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Berangkat dari apa yang dicatat dalam ayat 18 ini Bapak Ibu, maka dapat kita mengerti bahwa apa yang ingin disampaikan oleh ayat Alkitab ini ialah mengajarkan kepada kita sekalian bahwa setiap orang-orang percaya, yakni mereka yang telah lahir baru, mereka memiliki panggilan sebagai pelayan pendamaian. Sekali lagi ayat Alkitab ini menjelaskan bahwa setiap orang percaya harus mengerti bahwa panggilan mereka setelah mereka di dalam Kristus, setelah mereka lahir baru, panggilan mereka adalah menjadi pelayan-pelayan pendamaian. Menjadi pelayan-pelayan pendamaian artinya menjadi pribadi-pribadi yang harus memutuskan siklus permusuhan dari kehidupannya sehari-hari, bahkan dari hubungan-hubungannya. Sebagaimana yang kita ketahui, kita lihat bersama-sama Bapak Ibu, ada banyak anak-anak Tuhan, orang-orang percaya masih akrab dengan apa yang disebut dengan pertikaian. Mereka masih akrab dengan apa yang disebut dengan pertengkaran, bahkan permusuhan. Bahkan bukan hanya sekedar akrab Bapak Ibu, beberapa orang menjadi pemicu terjadinya perdebatan, menjadi pemicu terjadinya pertengkaran dan masuknya permusuhan. Beberapa orang membiarkan pertikaian, pertengkaran, permusuhan masuk ke dalam hubungan-hubungan mereka, ke dalam rumah tangga mereka, bahkan juga ke dalam hubungan-hubungan di luar, hubungan dengan keluarga, hubungan dengan orang teman sekerja dan lain sebagainya. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, tidak heran ada orang-orang walau sudah lahir baru atau di dalam Kristus, namun masih tetap terbiasa dengan yang namanya pertikaian, pertengkaran, serta permusuhan ini. Nah karena itulah firman Allah mengingatkan kembali kepada kita sekalian supaya kita mengerti panggilan kita setelah kita lahir baru. Setelah kita menjadi anak-anak Tuhan, panggilan kita adalah menjadi pelayan-pelayan pendamaian.
Yang namanya pelayan pendamaian Bapak Ibu, itu berarti kita harus bersedia melalui diri kita tercipta kedamaian. Melalui hidup kita, kita melahirkan kedamaian, kita merawat kedamaian, memelihara kedamaian, bahkan mengedepankan kedamaian. Karena itulah panggilan para pelayan-pelayan pendamaian. Kalau saudara melihat pada latar belakang penulisan kitab 1 dan 2 Korintus, saudara akan menemukan bahwa orang-orang percaya yang tinggal di kota Korintus ini adalah orang-orang yang rajin beribadah, bahkan mereka bergerak dalam karunia-karunia roh. Mereka adalah orang-orang yang aktif dalam mengoperasikan karunia-karunia yang mereka terima. Walau mereka aktif beroperasi dalam karunia-karunia, bahkan mereka juga orang-orang yang percaya, tetapi kepribadian mereka ternyata masih terbiasa dengan bertikai. Mereka terbiasa dengan pertengkaran. Itu sebabnya saudara menemukan di kota Korintus tidak sedikit terjadi perselisihan, bahkan berujung kepada perpecahan. Ada kelompok-kelompok tertentu sehingga mereka berkata kami golongan si A, yang lain berkata kami golongan si B. Itu hanya ada di kota Korintus, Bapak Ibu Saudara-saudara. Karena itulah Rasul Paulus berbicara kepada mereka, orang-orang percaya yang ada di kota Korintus itu, supaya mereka paham, supaya mereka mengerti panggilan mereka sebagai orang-orang Kristen. Tidak hanya sekedar beribadah kepada Allah, tidak hanya sekedar profesional atau terampil mempergunakan atau mengoperasikan karunia-karunia roh, tetapi mereka juga harus menjadi pribadi yang memutuskan permusuhan, memutuskan siklus permusuhan, sehingga tidak lagi masuk ke dalam tubuh Kristus, tidak masuk lagi di dalam rumah tangga atau keluarga-keluarga serta hubungan-hubungan lainnya. Itu sebabnya dalam ayat 16 Bapak Ibu Saudara-saudara, Rasul Paulus berkata begini dalam ayat Alkitab yang kita baca. Ayat 16 berkata, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Rasul Paulus mengajarkan supaya apa yang tampak di depan mata tidak dijadikan menjadi ukuran atau menjadi barometer untuk kita menilai orang tersebut. Sebab sesungguhnya ada banyak hal-hal yang tidak kita pahami mengenai kehidupan, mengenai keberadaan seseorang. Karena itulah Rasul Paulus berkata, jangan kiranya tergoda menilai seseorang berdasarkan apa yang dilihat oleh mata, berdasarkan apa yang didengar oleh telinga, berdasarkan apa yang tampak di depan. Sebab setiap kita yang sudah lahir baru seharusnya tidak lagi menilai orang-orang atau menjustis, menghakimi orang-orang berdasarkan apa yang ada di depan mata. Itulah yang penting dilakukan atau diperlihatkan, dipraktekkan dalam kehidupan orang-orang percaya. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau membaca dan memperhatikan, sekali lagi, kalau membaca dan memperhatikan Alkitab, maka kita akan mengerti sebenarnya apa sih yang menjadi pemicu lahirnya atau bertumbuhnya konflik. Apa sih yang menjadi pendorong masuknya konflik ini Bapak Ibu. Dalam Mazmur 139 ayat 14 kalimatnya berbunyi begini. Coba perhatikan Alkitabnya sama-sama. 2-3 ya. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Kalimatnya berkata bahwa kejadian manusia atau keberadaan manusia itu dahsyat dan ajaib. Coba kita lihat bersama Bapak Ibu, yang dimaksud dengan dahsyat dan ajaib yang terdapat dalam diri manusia itu apa? Saya melihat saudara-saudara, yang disebut sebagai ajaib atau dahsyat dalam diri manusia adalah bahwa manusia itu berbeda satu sama lain. Bahkan sesungguhnya manusia bukan cuma berbeda satu sama lain. Kita juga melihat Alkitab juga menyuarakan manusia itu unik saudara-saudara. Tidak cuma berbeda tetapi juga unik. Nah, saya bagi pada kita sebentar. Perbedaan atau keunikan manusia itu apa? Perhatikan saudara-saudara. Manusia itu disebut berbeda atau unik. Ini yang dimaksud dengan ajaib itu saudara-saudara. Berbeda dalam hal genetika.
Genetika itu artinya begini saudara-saudara, itu adalah sebuah tanda yang membedakan karakteristik fisik seseorang dari orang lain. Sidik jari kita ini Bapak Ibu Saudara-saudara tidak pernah ada yang serupa. Manusia yang miliaran jumlahnya ini tidak pernah ada sidik jari manusia itu yang sama. Oleh karena itu setiap kali seseorang membubuhkan tanda tangan biasanya disertai dengan sidik jari. Untuk mengetahui atau memastikan apakah tanda tangan itu asli orangnya atau dipalsukan. Kalau sidik jari tidak bisa dipalsukan, tanda tangan bisa dipalsukan. Kalau tidak ada tangan kanan, tangan kiri, nggak ada jempolnya apa? Ada jempol kaki juga boleh. Tidak ada kakinya, tidak ada tangannya, ada organ tubuh lain dari manusia yang bisa membedakan manusia ini dari orang-orang lain. Jadi keajaiban manusia itu adalah pertama, berbeda satu sama lain dalam hal genetika. Ajaib bukan? Lalu perbedaan berikut saudara-saudara, perbedaan manusia yang kedua adalah dalam kepribadian. Perbedaan kepribadian ini memang tidak bisa kita temukan hanya karena saudara mengamati kepribadian seseorang dalam waktu tertentu. Saudara membutuhkan waktu untuk bisa bersama-sama dengan orang ini atau berada bersama dengan orang ini, lalu kemudian saudara dapat menilai atau memperhatikan perbedaan dia. Walau saudara tidak bisa mengamati perbedaan itu, tidak bisa menemukan perbedaan itu hanya dengan mengamati pribadinya sesaat, bukan berarti perbedaan itu tidak ada di sana. Kalau saudara pernah belajar disiplin ilmu tertentu baik di SMA, di tingkat strata 1 saudara-saudara, saudara pasti tidak asing dengan kata yang disebut sebagai melankolis, ekstrovert, introvert. Lalu apalagi saudara, plekmatis, sanguin dan lain sebagainya. Kata plekmatis, melankolis, kemudian ekstrovert, introvert dan seterusnya, ini adalah menunjuk kepada kepribadian yang berbeda antara satu dengan yang lain. Jadi setiap kita ini memiliki kepribadian yang berbeda. Karena itu disebut ajaib kita ini saudara-saudara. Manusia itu dahsyat dan ajaib karena satu sama lain berbeda. Perbedaan yang berikut yang ada dalam diri manusia adalah berbeda di dalam merespon dan juga di dalam cara melakukan atau mengerjakan. Ketika seseorang berhadapan dengan persoalan misalnya, seseorang berhadapan dengan masalah, respon seseorang barangkali segera marah. Ada orang kalau berhadapan dengan situasi buruk, situasi sulit, responnya adalah murung, responnya menyalahkan orang lain, responnya adalah tidak mau keluar, sembunyi atau di kamar saja, tiduran dan lain sebagainya. Sebaliknya ada orang ketika berhadapan dengan masalah, berhadapan dengan persoalan, orang itu tetap tenang. Orang itu tetap mengerti apa yang harus dia lakukan, bahkan mendorong dirinya bertumbuh dan menggunakan kesempatan-kesempatan untuk mendapatkan peluang keluar dari persoalan itu. Ada orang ketika diperhadapkan pada kesulitan, bawahnya tidak mau makan, tidak bisa tidur. Ada orang begitu diperhadapkan dengan persoalan masalah, dia stres, dia banyak tantangan yang dihadapinya, makan bawahnya, pengennya jalan kemana, pengennya pergi kemana dan lain sebagainya. Berbeda cara merespon. Orang lain ketika dikasarin seseorang, responnya barangkali bisa meledak. Ada orang ketika dikasarin, responnya adem ayem saja. Berbeda saudara-saudara. Demikian dalam cara hal melakukan atau cara mengerjakan. Seseorang misalnya di dalam menggunakan mesin cuci. Ada orang ketika menggunakan mesin cuci, dia sembarangan saja, dia buka, dia taruh pakaian, lalu bla 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 begitu kira-kira. Ada orang sangat hati-hati karena tidak ingin terjadi kerusakan atau lain sebagainya. Berbeda cara orang mengerjakan atau menangani sesuatu. Dalam menyapu, membersihkan rumah misalnya, ada orang sembarang sapu sana, sapu sini dan lain sebagainya. Ada orang sangat telaten sekali, bersih, lembar-lembar sapu itu satu lembar, lalu lembar kedua, lembar ketiga, dia pastikan sangat bersih. Berbeda dalam cara menangani, dalam cara mengerjakan. Contoh misalnya lagi bawa mobil,
Ini cara mengerjakan, cara melakukan. Seseorang membawa mobil, ada yang bawanya kasar caranya. Di tengah-tengah belokan dia belok sehingga orang yang ada di dalam juga semacam goncang di dalamnya. Akhirnya mabok muntah. Tetapi ada orang bawa mobil, pada saat belokan sekalipun tetap tenang, seolah-olah tidak ada belokan, saudara-saudara. Ada orang bawa mobil itu sudah kasar suara mesin, sudah berat, sudah tinggi suara gasnya, suara mesinnya. Tapi sudah minta untuk naik persnelingnya kalau dia manual. Tapi dia tidak kasih naik, dia tidak oper persneling. Padahal mesin sudah minta. Ada lagi sudah minta diturunkan, tapi dia tidak turunkan persneling sampai mobilnya mesinnya kadak begitu. Saking beratnya tarikan itu. Masing-masing berbeda. Dan saya beritahu sama saudara, perbedaan inilah yang menjadi pintu masuk atau menjadi penyebab timbulnya pertikaian, perdebatan, bahkan permusuhan. Perbedaan ini. Oleh karena itu saudara-saudara, sebelum dosa masuk, sesungguhnya perbedaan-perbedaan ini sangat indah, saling memperlengkapi. Tetapi setelah dosa masuk, orang-orang mulai dikuasai oleh dosa. Maka perbedaan-perbedaan ini tidak lagi menjadi tampak indah, tetapi lebih kepada untuk menonjolkan diri, atau barangkali untuk menimbulkan apa? Untuk menjadi pintu masuk perdebatan, pertikaian, pertengkaran, bahkan permusuhan. Lalu saudara bertanya, kalau begitu apakah perbedaan ini harus disingkirkan? Tidak. Perbedaan itu sebenarnya tidak salah. Kita tidak harus menyingkirkan perbedaan lalu berharap kita semuanya sama, sehingga dengan demikian aman dan damai. Sama pun kita semua belum tentu bisa jadi aman, bisa jadi damai dan seterusnya. Saya kasih contoh sederhana sebagaimana yang sering saudara dengar. Kalau seandainya jari tangan kita ini Bapak Ibu, seluruh jari jemari kita ini besarnya, ukurannya sejari jempol, tentu tidak indah, bukan? Kita tidak bisa meremas, kita tidak bisa menggenggam. Kalau seluruh jari tangan ini seukuran jari jempol, tidak menarik. Saudara bisa bayangkan kalau semuanya sama, wanita semua, pria semuanya, tidak menarik. Jadi perbedaan itu tidak salah dan tidak harus disingkirkan supaya dengan demikian kita sama semuanya lalu tidak ada persoalan, tidak ada permusuhan. Dengar baik-baik Bapak dan Ibu, saudara-saudara, yang menjadi penyebab masuknya pertikaian, persoalan benar adalah keunikan atau perbedaan yang ada ini. Tetapi bukan berarti perbedaan itu sendiri salah. Misalnya saudara-saudara, hanya karena yang satu berbeda di dalam merespon, yang satu ini melihat dari satu sisi, yang satu ini melihat dari sisi lain, bukan berarti yang satu lebih benar, yang satu adalah salah. Ini bicara mengenai bagaimana saya dan saudara mengerti panggilan kita. Panggilan kita ialah memutuskan siklus permusuhan. Panggilan kita orang percaya adalah memelihara kedamaian. Bahkan di tengah-tengah perbedaan yang besar sekalipun, seharusnya disitulah terpelihara atau terjaga yang namanya kedamaian. Yang mengerti tepuk tangan bagi Tuhan Allah. Yang setuju katakan amin. Harusnya di tengah-tengah perbedaan itulah harus terbangun tanggung jawab untuk memelihara atau menciptakan kedamaian itu. Saudara barangkali berkata, tetapi Pak Pendeta, sakit Pak rasanya karena kita diperlakukan tidak adil. Bagaimana saya tidak kecewa karena saya diperlakukan tidak baik? Yang benar adalah saya, dia yang salah. Ini yang harus saudara camkan, sahabat-sahabat sekalian, para pelayan-pelayan pendamaian. Ini tidak berbicara mengenai siapa yang salah, siapa yang benar. Oke, saudara barangkali benar, atau barangkali orang lain yang salah, atau mungkin sebaliknya, kita yang salah, orang lain mungkin benar. Tetapi dengar, panggilan kita bukan bicara mengenai siapa yang salah dan benar. Panggilan kita adalah menjadi pelayan pendamaian, menjadi fasilitator masuknya kedamaian, menjadi hamba atau menjadi alat terciptanya kedamaian. Ciri orang yang rendah hati
Dia tidak berbicara mengenai siapa yang salah, siapa yang benar. Ciri orang yang rendah hati adalah berbicara mengenai apa yang benar. Sekali lagi saya ulang, orang yang rendah hati tidak melihat pada siapa yang salah, siapa yang benar. Tetapi orang yang rendah hati itu berbicara mengenai apa yang benar. Yang benar ialah panggilan saya dan saudara menjadi pemutus siklus permusuhan. Saya dan saudara harus memelihara, menciptakan, menjaga kedamaian tercipta di mana saja. Di keluarga kita, di pekerjaan kita, di lingkungan kita, di pelayanan kita. Yang mengerti, sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Menjadi hamba kedamaian. Lalu Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau saudara memperhatikan apa yang disampaikan oleh Yesus Kristus ketika dia pertama sekali tampil mengajar di depan orang-orang banyak, dan topik pengajarannya bertajuk berbahagia. Dicatat dalam Injil Matius pasalnya yang kelima ayat 9, Yesus ngomong begini soal memelihara kedamaian. Yesus berkata begini, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Sekali lagi dengar, Yesus ngomong berbahagialah orang yang membawa damai, atau yang selalu mengerti, menyadari panggilannya untuk memutuskan siklus permusuhan. Mereka disebut sebagai anak-anak Allah. Dengan kata lain Ibu Bapak, orang-orang percaya itu seharusnya yang ada di dalam benaknya, yang ada dalam pikirannya adalah bagaimana supaya kedamaian terbangun, bagaimana supaya kedamaian masuk, bagaimana supaya kedamaian tercipta, terpelihara, terjaga. Itulah yang ada di dalam benak orang-orang percaya. Jadi kalau yang ada dalam pikiran kita adalah selalu mengingat kesalahan orang lain, kita adalah orang yang senang berdebat, suka bertengkar, suka ribut, suka menciptakan permusuhan. Kita seharusnya bertanya pada diri kita sendiri, kita ini anak Allah apa bukan? Saya ulang sekali lagi, kalau ada orang-orang percaya senangnya adalah mencari-cari kesalahan, mengingat-ingat kesalahan, bahkan juga berdebat, ribut, bahkan juga bertengkar dan bermusuhan, kita harusnya bertanya, kita ini anak Allah apa bukan? Ini sejajar dengan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam pengajarannya kepada anak rohaninya bernama Timotius. Dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 24 kalau saya tidak salah, Paulus mengingatkan Timotius sebagai seorang pemimpin yang dipercayakan di pelayanan. Paulus berkata begini, hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Saya ulang sekali lagi. Paulus ngomong, hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Yang nangkap boleh ngomong amin. Aminnya kurang mantap. Yang nangkap katakan amin. Jadi Pak, Ibu, membawa damai tidak boleh bertengkar. Itulah panggilan kita, pelayan pendamaian. Bukan berapa sakit yang kita rasakan. Oke lah, saudara mungkin merasa terluka, tergores, tersayat karena diperlakukan tidak adil, karena saudara dikatain macam-macam, saudara merasa tertekan berat, perasaan saudara tergores. Tapi dengar, dengan saudara membiarkan rasa sakit itu saudara tanggung, kedamaian tetap tercipta. Daripada saudara balaskan kesakitan saudara, saudara balaskan kemarahan saudara, yang terjadi adalah permusuhan. Saudara pilih mana? Mungkin sakit kita rasa, tapi nggak apa-apa. Walau rasa sakit ada, asal terpelihara kedamaian, tercipta kedamaian. Itu yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Seandainya Yesus Kristus tidak bersedia menanggung rasa sakit akibat pelanggaran kita, dosa kita, kesalahan kita, tentu antara manusia dengan Allah tidak akan pernah diperdamaikan, bukan? Tetapi karena ada seorang pribadi bernama Yesus bersedia memikul rasa sakit itu, menanggung rasa sakit itu sendirian di kayu salib, hubungan manusia dengan Allah dipulihkan,
didamaikan. Itulah yang harusnya terjadi. Untuk terciptanya sebuah kedamaian, perlu ada seseorang yang bersedia menahan rasa sakit. Asal terbangun kedamaian, terpelihara kedamaian. Tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Ini yang harus dibangun di rumah tangga kita, di keluarga kita. Saya ingat pada saat saya baru mau menikah. Saat saya mau menikah pada waktu lampau, sekitar 20 tahun yang silam. Saya datang kepada salah satu pemimpin, salah satu hamba Tuhan senior, berharap dia hadir di pesta pernikahan saya. Lalu saya mengantarkan undangan dengan harapan dia datang lalu memberikan doa pada saya. Ketika saya memberikan undangan ini, dia berkata, "Ruben, maaf ya, saya tidak bisa hadir karena jauh, jarak tidak memungkinkan. Tapi ini nasihat saya. Nasihat saya adalah, setelah kalian menikah, satu ini dengar," kata dia. Saya bilang, "Apa itu, Pak?" "Jangan bertengkar." Hanya itu nasihat saya, kata dia. Sekali lagi dia ulanginya. Nasihat saya, jangan bertengkar. Bapak Ibu, sudah 20 tahun lebih saya menikah. Boleh dikatakan nyaris tidak pernah bertengkar. Walau saya menikah dalam usia muda. Lebih baik saya memilih menggunakan kata nyaris daripada saya katakan tidak pernah. Siapa tahu saya pernah lupa, saya pernah bertengkar. Nyaris saya tidak pernah bertengkar. Setelah 20 tahun sekian saya menikah. Dan saudara lihat bagaimana tangan Tuhan memimpin, menuntun, bahkan memberkati perjalanan pernikahan saya, bahkan pelayanan dan kehidupan saya sehari-hari. Karena berkomitmen menjadi orang tidak suka bertengkar atau tidak mau bertengkar. Pembawa kedamaian, itulah harusnya yang terjadi dalam hidup kita. Makanya saya salah satu tipe orang, lebih baik dia ngomong apa, walau saya sebenarnya nggak cocok dengan apa yang dia sampaikan, tidak tepat buat saya, lebih baik saya menahan diri, saya diem. Daripada terjadi keributan, saya diem. Asal kedamaian tetap terpelihara. Yang siap menjadi pelayan pendamaian, kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Allah kita. Alkitab ngomong kalau kita duduk bersama dengan rukun, ke sana Tuhan memerintahkan berkat-berkat. Dengar baik Bapak Ibu Saudara-saudara. Kisah Abraham seharusnya cukup menginspirasi kita untuk mengajarkan kepada kita mengenai pentingnya menjadi pelayan pendamaian, memutuskan siklus pertengkaran atau permusuhan. Saudara lihat apa yang terjadi pada Abraham. Nah, satu saat dalam Kejadian pasal 13, mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 13 kalau saya tidak salah, dikisahkan begini. Abraham membawa serta Lot, keponakannya, juga harta bendanya serta ternak peliharaan mereka, keluar dari Ur Kasdim. Setelah sekian waktu lamanya ternyata mereka sangat diberkati. Lot diberkati, Abraham apalagi. Lalu dilaporkan dalam Alkitab itu saudara-saudara, di suatu tempat terjadilah pertengkaran antara pekerjanya Lot dengan pekerjanya Abraham. Penyebab atau pemicu pertikaian ini adalah karena tempat itu sudah tidak lagi cukup menampung ternak-ternak mereka. Bahkan ternak-ternak mereka nyaris tidak mendapatkan makanan yang cukup untuk mereka karena tempat yang terbatas. Pertikaian, rebutan makanan. Sampailah ke telinga Abraham bahwa pekerjanya Abraham dan pekerjanya Lot mengalami pertengkaran. Saudara tahu apa yang dilakukan oleh Abraham? Dalam ayat 8 sampai 9 dia katakan begini. Kitab Kejadian pasal 13. Maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri maka aku ke kanan, jika engkau ke kanan maka aku ke kiri. Dengar saudara,
Alkitab itu mengkisahkan ketika terjadi pertikaian, pertengkaran antara pekerja Abram dengan pekerja Lot, maka yang berinisiatif menyelesaikannya adalah Abram. Yang berinisiatif memutuskan siklus permusuhan itu adalah Abram. Abram segera datang dan berkata, janganlah kita bertengkar, kita ini kan kerabat. Ibu bapak, setuju apa tidak? Hubungan, sekali lagi, hubungan dengan orang-orang terdekat harusnya di atas segala-galanya. Kita seharusnya menempatkan hubungan melampaui perolehan, melampaui harta, melampaui kepemilikan. Hubungan harusnya di atas segalanya. Abram menyadari itu. Kita ini kerabat, jangan bertengkar. Orang rela bertengkar hanya gara-gara kepemilikan, bukan? Hanya gara-gara harta. Rela putus hubungan. Berpisah satu sama lain. Pecah kekerabatan. Pada masa Abraham ini Pak, belum ada kitab suci yang menjadi pedoman. Yang bisa dibaca, bisa dipelajari. Belum. Setiap orang kalau ingin mendengarkan firman Allah pada kala itu, dia harus mendapatkan melalui sebuah wahyu apabila Tuhan yang langsung bicara kepadanya. Jadi seharusnya wajar kalau Abram terlibat dengan pertengkaran karena dia tidak punya patron untuk dipedomani. Tidak ada firman yang dia pegang. Tapi sebagai anak Allah, sebagai orang beriman, Abraham paham panggilannya adalah menjadi pelayan pendamaian. Memutuskan siklus permusuhan. Lalu yang dilakukan oleh Abraham, ketika terjadi pertikaian, dia berkata, jangan kita bertengkar. Kalau toh gara-gara lahan, gara-gara tempat sudah tidak cukup, sudah tidak memenuhi, pisahkan dirimu daripada aku. Kalau engkau ke kiri, aku ke kanan. Kalau ke kanan, aku yang ke kiri. Abraham bersedia memberikan kesempatan lebih dulu pada Lot untuk memilih tempat yang terbaik. Dan benar, akhirnya Lot memilih tempat yang jauh lebih baik daripada yang ditinggalkannya, disisakannya untuk Abraham. Abraham lah seharusnya yang harus dibujuk-bujuk, yang harus didahulukan sama Lot. Karena Abraham lah yang membawa Lot. Pendek kata, Abraham bisa bilang begini, aku yang kasih dirimu modal, aku yang menopang dirimu, aku yang memelihara, membesarkanmu. Tapi tega perlakuanmu seperti ini. Abraham bisa ngomong itu pada Lot. Tapi Abraham tidak lakukan. Abraham malah memberi kesempatan seluas mungkin kepada Lot untuk memilih mana yang dia pilih. Kalau dia pilih kiri, Abraham bersedia ke kanan. Benar kawan, Lot memilih Sodom, tempat yang berlembah, ada sungai serta pohon-pohon yang hijau. Dan dia menyisakan tempat yang gersang untuk Abraham, sosok orang yang tua. Kalau ibarat bekerja, Abraham sudah lemah kemampuannya untuk mengolah lahan yang kering itu, yang gersang itu. Harusnya Lot berkata, biarlah paman di sebelah sana, karena itu tempat yang lebih subur, cocok untuk mengembangkan pekerjaan sebagai peternak. Tapi Lot sadis, diambil tempat yang terbaik, disisakan yang gersang. Abraham bersedia rugi loh. Saya ulang sekali lagi, Abraham bersedia rugi, menahan rasa sakit demi terpeliharanya kedamaian di kekerabatan mereka. Luar biasa enggak? Yang siap bayar harga demi terciptanya sebuah kedamaian. Tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan Yesus yuk. Bayar harga. Diomelin kita, diperlakukan tidak baik. Pengennya kita meledak. Tapi ya sudahlah. Kalau memang ini yang membuat dia bahagia. Saudara tahu apa yang dialami oleh Abraham kemudian berdasarkan laporan Alkitab itu? Karena Abraham bersedia menanggung rasa sakit, menahan rasa sakit demi terbangunnya, terpeliharanya kedamaian, tidak pecah kekerabatan. Maka Tuhan memperhatikan apa yang dialami oleh Abraham. Bagian ayat terakhir di pasal 13 kitab Kejadian,
Ayatnya bicara. Allah ngomong pada Abraham, Abraham, pandang sekelilingmu, lihat negeri itu. Tempat itu akan kuberikan kepadamu dan keturunanmu. Tempat di mana Abraham berada menjadi negeri yang diberikan oleh Tuhan kepada dia dan kepada keturunannya. Ini yang harus saudara pegang baik-baik. Kalau saudara bersedia, berkomitmen menjadi pelayan pendamaian, memfasilitasi kedamaian, bersedia menciptakan, memelihara, menjaga kedamaian. Bahkan walau saudara rasa sakit, rugi, asal kedamaian terpelihara. Dengar, upah kita atau yang akan Allah lakukan pada kita ke depan adalah bukan hanya sekedar memberkati saudara, Dia juga memberkati keturunan kita. Tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan Yesus. Dengar baik, Dia memberkati keturunan kita. Karena itu sahabat sekalian, jangan saudara membiarkan diri saudara larut dengan kendali-kendali kedagingan untuk membalaskan dendam saudara, membalaskan kemarahan saudara. Panggilan kita menjadi pelayan pendamaian. Saya mengajak kita menyanyikan nyanyian, kita menyembah Tuhan.